Yang pertama adalah kebenaran atau al-shawab. Yang kedua adalah kejujuran atau al-sidik. Yang ketiga syukur atau al-syukur. Yang keempat berharap atau al-roja. Dan yang kelima takut atau al-khauf. Satu diantaranya tentang kebenaran. Berlaku benar atau bertindak secara tepat adalah sunnah. Namun kalau dihubungkan dengan tabiat pencari kebaikan tadi, orang bertindak baik belum tentu benar, orang yang benar kadang dikatakan baik. Ini mohon pemahaman dari guru terkait dengan 5 hal seperti itu. As-siddiq. As-siddiq itu adalah jabatan yang disebut benar. Yang maha benar itu disebut al-haqqu. Allah yang maha benar. Benar yang dimaksudkan adalah benar di sisi Allah. Kalau membenarkan diri, kalimat membenarkan diri itu sifat alibi. Yang alibi ini merasa benar. Kalau orang itu merasa benar, pasti orang itu tidak akan menerima nasihat orang lain. Karena sudah merasa benar. Tapi as-siddiq adalah sifat menunggu dari kebenaran. Yang benar menunggu dari kebenaran. Yang mana kebenaran itu milik Allah. Kalau benar yang di sisi Allah itu berupa kebenaran, itu disebut kebaikan. Kebaikan itu dibagi lagi ada 2 macam. Yang satu sifatnya hasanah, yang satu sifatnya khairah. Kebaikan yang dimaksudkan berdasarkan kebenaran dari Tuhannya, dia akan merasa dia memiliki benar. Tapi kalau orang yang merasa benar, dianggap dia merasa benar, dan dia memperoleh khair, kebaikan itu bukan dari Tuhannya, tapi dari manusia. Hasanat itu adalah kebaikan dari Tuhan. Maka dalam kitab Al-Buniyah
karangan Sultan Aulia Allah Nur Haikali Syabdul Qadir Jilani mengatakan kalimat kata-kata hasanah yang membahas dari doa yang disebut sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia yang hasanah, bukan dunia yang dimaksud baik. Kalau dunia itu baik bagi orang kafir, baik bagi orang munafik, baik bagi orang fasik, itu baik. Tapi hasanah tidak dimiliki bagi orang-orang yang mukmin. Itu hanya orang mukmin, bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang fasik. Tapi sumbernya as-siddiq itu dari al-haqqu. Peranan al-haqqu ini kepada sifat-sifat yang as-siddiq ini harus dimengerti. Betul-betul jujur dalam hal apa saja. Yang tentu kejujuran itu tidak memandang dari segi apapun kebaikan menurut manusia atau keburukan secara manusia. Dia tidak memandang. Tapi kebaikan itu sampai menjadikan yang paling hasil buah as-siddiq ini hasanah. Maka dibilangkan doa sapu jagat. Maka untuk mencapai dari segala apa yang disebut as-siddiq, apa yang disebut hasanat, apa yang disebut khair, itu harus beda. Sama-sama artinya benar, baik, baik. Tapi berbeda fungsi. Orang berminyak-minyak itu baik. Bagi siapa? Bagi dirinya sendiri, bukan bagi Allah. Orang yang pura-pura baik, bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Apakah bagi Allah? Maka untuk mendapatkan semua kehidupan dunia dengan hasanah bukan baik. Sekali. Apakah orang yang bersih itu bajunya yang bersih? Atau kerudungmu, atau kopiahmu, atau bajumu najis? Itu orang baik? Bukan itu. Hasanat itu adalah bentuk rahasianya Allah kepada makhluknya, makhluknya berhasil kepada Allah. Sirullah fi khalqillah. Untuk apa kamu berminyak-minyak, bermuka-muka manis, berandai-andai untuk mendapatkan sesuatu pujian, kebaikan yang tidak dimaksud dengan as-siddiq. Untuk mencapai hal semacam itu, maka seorang murid bertanya, bagaimana Tuan Guru untuk mencapai hasanah? Bagaimana untuk mendapatkan dunia hasanah? Bagaimana untuk mencapai akhirat itu hasanah? Pasti akan dibebaskan dari siksa azab kubur. Hasanah kebaikan ini untuk mendapatkan dunia ini, semua yang berlaku di dunia ini harus paham betul dengan ilmu agama. Meraih akhirat itu pun harus paham betul dengan ilmu tentang akhiratnya. Tanpa dasar pedoman ini, mustahil seseorang itu mendapatkan hasanah. Maka mengalirlah yang disebut hasanat menurut pandangan manusia, padahal dia sebenarnya adalah orang yang mencari muka.
Ini orang yang bermanis muka, ini orang yang berminyak-minyak, ini orang yang menipu dirinya sendiri. Dia selalu mengherani dirinya sendiri, dia kagum dengan dirinya sendiri, dia masa takjub dengan dirinya sendiri tanpa dasar apapun yang dimiliki. Itu sifat alibi idealis manusia, baik, bukan hasanah. Kalau jujur tadi, maka akan diberikan sesuatu kebaikan hasanah. Dari siapa hasanah? Satu contoh, setiap orang yang beramal satu biji, kami berikan hasanah 10. Bahasa dimudahkan kebaikan. Kata-kata kebaikan dari siapa yang beri baik? Dari siapa yang memberikan hasanah? Apakah manusia yang membalas? Apakah kamu tahu itu balasan dari Tuhan atau itu balasan dari makhluknya? Kalau memang betul merasakan kebaikan itu dari Tuhannya, itu disebut hasanah. Kami balas menjadi 10 hasanah dari perbuatan baik yang dia lakukan. Tetapi karena terlapisi dengan maksud-maksud, dengan tujuan-tujuan, dengan kehendak-kehendak, dengan keinginan-keinginan, dengan segala macam variasi-variasi, maka tidak ada hasanah di dalamnya. Dan Allah marah dan murka. Jangan dianggap orang sedekah Allah tidak murka. Jangan dianggap Allah orang yang beramal tidak murka. Selain ditujukan, hasanat ini bukan untuk Allah, tapi untuk diri. Maka bahkan semua membatalkan amal perbuatan. Yang kembali ibarat racun yang dituangkan, tapi racun itu tidak ada yang minum, dia sendiri yang makan racun. Urusan dunia apapun itu mencari as-siddiq, maka disebut Sayyidina Abu Bakar as-siddiq. Karena kenapa dikatakan yang paling benar di antara sahabat, bukan yang lain tidak benar, tapi paling utama as-siddiq, jabatan as-siddiqin. Karena iman dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ditimbang imannya manusia seluruh dunia sampai kiamat, tidak akan memadai dengan imannya, kejujurannya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Dan yang memberi gelar ini bukan hal-hal yang tidak bisa dipercaya. Allah mengirimkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan lagi kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu yang dapat ridhonya Allah. Bentuk apapun yang kamu lakukan di dunia, bisnis, bicara, duduk, itu disebut adalah akhlak, adab. Yang semua tidak boleh keluar dari koridor ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara duduknya, cara berjalannya, cara bicaranya, cara beramalnya, semua tidak melewati atau melampaui dari Nabi Muhammad. Selama yang melampaui atas dari apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad, ini orang yang keluar koridor. Maka sifat yang keluar dari koridor itu tidak ada sunatullah,
tidak ada sunnatul Rasul, maka di situ amal yang untuk dirinya. Selama amal itu untuk dirinya, jangan pernah bermimpi untuk dibalas. Pasti kamu menginginkan balasan yang tidak lain kepada siapa yang kamu tolong, siapa yang kamu beri, siapa yang kamu perhatikan. Pasti kamu berputar-putar seperti keledai di penggilingan gandum. Sama-sama bodoh. Maka kenapa disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Pasti tidak diragukan lagi, dibebaskan dari azab neraka. Semua jalur, semua hukum, satu pedoman rumus itu tidak pernah keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari sunnah, berarti itu ittiba. Yang semua keinginanmu, kemauanmu itu bukan rumus Allah Rasul. Ini rumus nafsumu. Nah, rumus akalmu, banyak siasatmu, banyak keinginanmu, banyak motivasimu, banyak tendensi. Tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak disebutkan hasanah. Pasti kamu tadi yang dibicarakan lagi. Baik. Kamu mencintai orang yang baik, kamu tujuan karena ingin cinta dengan orang baik, pandanganmu salah. Seperti kamu beli barang dalam karung. Kenapa orang ini sholatnya 5 waktu, rajin di masjid, rajin di musola, bagus secara pandangan dokter, tapi menipu Allah, di mana Allah mengetahui baik yang menurut manusia tadi, ternyata dia matinya sesat di dalam akhir hayat. Karena ingin untuk mendapatkan status bahwa dia adalah orang yang soleh. Hanya itu saja. Tidak disebut kamu itu, saya ini adalah orang yang bertaubat. Kalau kamu katakan, saya ini orang yang bertaubat, kamu bukan orang yang bertaubat. Saya adalah orang yang ngaji, saya bukan orang yang ngaji. Saya ingin belajar, ternyata kamu tidak ingin belajar. Apakah disebut orang belajar? Saya supaya disebut orang yang ibadah, tapi lain niat kamu dan tujuanmu ibadah. Apakah itu disebut orang ibadah? Tidak disebut semua itu, apalagi maqamasidik, orang-orang yang punya kedudukan benar hanya dimiliki para sahabat. Kemudian diikuti oleh para tabi'in. Pertama yang mengikuti tabi'in ini pertama imam kita sesudah sahabat Sayyidina Imam Hasan Basri. Baru selanjutnya muncul aulia-aulia, Imam Ghazali, Abu Hasan Asy'ari, Syekh Ahmad Badawi. Syekh Abu Bakar bin Salim, sampai kepada siapa-siapa penerus-penerusnya. Ini mengambil dari bagian asidik itu bagaimana untuk memimpin, bukan umat yang pertama itu, untuk memimpin dirinya ini, untuk memimpin hatinya agar menjadi orang yang pertama asidik.
jujur hatimu. Kau lapisi dengan seraput-seraput kejujuran apapun, kau akan menangisi dirimu sendiri dengan banyak penyesalan. Karena kamu tidak memiliki kebenaran yang hakiki di dalam hatimu. Sampai betul semua perbuatanmu hasanat. 1 dapat hasanat 10, 10 dapat 100 hasanat. Bukan minta hasanat, yang dimasukkan kebaikan itu hanya pandangan manusia kepadamu. Tunggu kehinaanmu, dunia saja kamu sudah hina, bagaimana akhirat lebih terhina lagi, lebih busuk lagi dari bangkai. Karena apa? Tidak ada kebaikan yang paling baik adalah kebaikan di sisi Tuhan. Wa anta khairun wa anta khairun nasirin. Yang siapa sebaik menolong Allah Ta'ala. Ya Fattah wa anta khairul fatihin. Ya Razak wa anta khairul razikin. Ya Wakil wa anta khairul mutawakkilin. Sebaik-baik semuanya. Tidak ada yang bisa melampaui kebaikan kecuali kebaikan yang dititipkan as-siddiq, dititipkan hasanat. Dengan apa hasanat dan as-siddiq itu dititipkan? Tentu belajar kita untuk mengetahui, mengenal Tuhan. Belajar kita untuk mengenal diri. Belajar kita untuk mawas diri. Belajar kepada diri sendiri. Kalau orang sudah merasa itu sebenarnya keluar iman, keluar dari koridor. Siapa yang menganggap kamu baik? Siapa yang menganggap kamu mulia? Siapa yang menganggap kamu itu orang soleh? Kecuali orang yang soleh, kecuali orang-orang yang berbuat taat, kecuali orang-orang yang sudah menemukan kebaikan itu, baru bisa menilai itu baik. Kalau orang buruk menilai kamu baik, belum tentu. Wong dia sendiri buruk, bagaimana mengetahui itu baik? Ya untuk itulah mudah-mudahan apa yang disebutkan tadi, bagaimana untuk mencapai as-siddiq, tentu kita berpedoman kepada kitab Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat semuanya, yang tidak pernah dilakukan keburukan-keburukan dan tidak pernah dilakukan kebaikan-kebaikan kecuali kejujuran kepada Tuhannya. Bukan yang dimaksud oleh manusia. Untuk itulah mudah-mudahan sedikit ini bisa mengerti as-siddiq. Bertanyalah setiap kebaikan yang akan kamu lakukan. Sudahkah itu kebaikan itu kamu lakukan semata-mata untuk Tuhanmu? Atau kebaikanmu semata-mata kamu ingin dilihat teman dan sahabatmu sebagai orang yang pemurah, sebagai orang yang sangat dermawan, sebagai orang yang sangat pemberi. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai membutuhkan kesadaran yang paling tinggi. Apa kesadaran tinggi? Semua kejujuran yang tidak ada batasnya. Kalau Allah sudah memberikan hasanah, pasti kamu dibebaskan oleh wa iqad lahum minan nar wa ajirna minan nar. Pasti kamu dibebaskan oleh neraka. Untuk itulah mudah-mudahan sedikit ini pengertian as-siddiq hanya diperoleh orang-orang yang melewati jembatan-jembatan yang sangat betul-betul mengetahui, yaitu takutnya dan berharap pada Tuhan. Kalau takut saja sama Tuhan, maka tidak sempurna harapannya. Harapan saja tidak disertai takut, maka tidak sempurna juga yang namanya harapan.
mudah-mudahan itu yang disebut kebijakan, bahwa kejujuran itu bersumber adalah dari cahaya pertolongan hati kepada seseorang yang dicintai, yaitu orang-orang yang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.